Shalom. Shalom. Selamat Hari Natal untuk kita semuanya. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal di Pos PI Gereja Kristen Setia Indonesia GKSI Jemaat Veritas Palangkaraya. Dengan tema, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Marilah kita menyanyikan lagu Hai Dunia Gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, gunung, lembah, bersorak berteru, bersoraklah teru, bersorak-soraklah teru. Dialah Raja semesta dengan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati ibadah kita saat ini. Amin. Selamat Natal untuk kita semuanya. Selamat Natal. Gimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan sehat. Ada sukacita Natal dalam diri kita? Amin. Amin, puji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkaulah keselamatanku dan kekuatanku. Aku percaya, bersyukur dan bermazmur, sebab Engkaulah firman yang telah menjadi manusia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita besar, seperti sukacita pada masa panen, dan seperti sorak-sorai di waktu membagi bagai jarahan.
Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Angkatlah puji-pujian dan bersorak-soraklah bagi kebesaran Tuhan Sang Juru Selamat. Mari kita berdoa. Kemuliaan, hormat, dan puji-pujian kepadamu ya Tuhan, Maha Pengasih. Tak terhitung kebesaran dan pengorbananmu yang telah menebus dan menyelamatkan umat ciptaanmu dari dosa dan maut. Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal, lahir dalam kehinaan, perdamaian supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Atas kasih-Mu Tuhan, kami bersuka cita, bersorak, dan ajarlah kami untuk tetap setia dan taat sebagai umat yang telah Engkau tebus. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kita lanjut pujian kita dengan nyanyian Dia Lahir Untuk Kami. Para jamaat semua, kami undang untuk bangkit berdiri. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang bersama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Para jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Liturgi pertama, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Setelah Allah menciptakan manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden, maka manusia mengambil dan memakan buah larangan itu, sehingga manusia itu jatuh ke dalam dosa. Karena itu tidak taat terhadap perintah Tuhan. Kita dengarkan liturgi yang pertama. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan-hewan dan binatang-binatang melata dan berkumpul di udara, sebab aku menyesal. Roma 1 ayat 20 sampai 21. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sisa-sisa hati mereka yang boleh menjadi gelap. Roma 1 ayat 22 sampai 24. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka.
94 ayat 3-4. Berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik bergeria? Mereka mengucapkan kata-kata yang kurang ajar dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Puji Tuhan. Amin. Kita lanjut lagu pujian kita, Natal di Hatiku. Seperti galungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Hendak Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti galungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara suka pun bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia, yang hidupnya berkenan kepadanya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Liturgi kedua, janji kedatangan Juru Selamat. Setelah Allah melihat bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa dan manusia tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri, maka Allah berjanji untuk mengirimkan juru selamat untuk manusia. Kita dengarkan liturgi yang kedua. Mazmur 24 ayat 7-8. Demikian firman Tuhan, maka
terangkatlah kepalamu, hai pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Mika 5 ayat 1 sampai 3. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang. Amin. Mari kita menyanyikan lagu pujian, Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Liturgi ketiga, keselamatan telah datang. Matius 2 Tiba waktunya bahwa Allah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya pasti diselamatkan. Kita dengarkan liturgi yang ketiga. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia.
Puji Tuhan. Matius 2 ayat 3 sampai 5. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lukas 2 ayat 6 sampai 9. Beginilah bunyinya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di ruang penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memerintahkan kepadamu sesungguhnya besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampit dan terbaring di dalam palungan." Amin. Mari kita menyanyikan lagu pujian Malam Kudus. Tiba saatnya kita akan melakukan penyalaan lilin. Kami undang untuk maju ke depan Inang Mak Gomos, Bapak Marcel, dan Cinta untuk menyalakan lilin. Kami undang untuk maju ke depan. Inang Gomos, Tunggu. kami undang untuk jemaah semuanya untuk bangkit berdiri. Tunggu, maju depan dulu mereka ya. Inang Gomos, Ayo. Sama siapa? Bapak Marcel, Marcel. sama Cinta. Perwakilan nyalakan lilin ya. Perwakilan menyalakan lilin. Tunggu. Nyanyi dulu, nyanyi. Malam kudus, sunyi saja, dunia terlelap.
sunyi saja bintangmu gemerlap lurus selamat manusia. Datang di dunia Kristus anak jauh, Kristus anak jauh. Persilakan untuk kembali ke tempat. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Matikanlah. Selanjutnya, khotbah, kami persilakan untuk hamba Tuhan untuk maju ke depan. Shalom. Shalom. Lampunya, lilinnya sudah bisa dimatikan ya? Lilinnya sudah bisa dimatikan? Ngusir nyamuk ya? Oke, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur padamu di momen Natal yang indah ini. Kami masih bisa menikmati dan menyaksikan perayaan Natal pada saat ini. Karena kami tahu Engkau Allah yang Maha Kuasa rela datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami yang diawali dari seorang bayi yang ada di palungan. Oleh karena itu Bapa, kami bersyukur dengan pos PI GKSI yang masih kecil ini, kami bisa merayakan bersama-sama dengan umat-Mu di tempat ini. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, supaya kami dapat melakukannya dan kami saat ini mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Selamat Natal. Selamat Natal. Ini kita paling cepat ini ya merayakan Natal ya, tapi tidak masalah. Karena sebenarnya kapanpun kita bisa merayakan Natal sebenarnya. Ya, tapi secara liturgi gereja biasanya di bulan Desember. Tapi sebenarnya kapanpun. Arti Natal itu kan Allah lahir di hati kita. Artinya itu harus setiap hari kan. Tapi sesuai dengan liturgi gereja biasanya dilakukan di bulan Desember. Nah, ini kita tanggal 1 Desember ini, paling awal sekali ini ya. Langsung kita bukalah ayat firman Tuhan yang terambil dari ini tema PG ya, tema seluruh gereja-gereja Indonesia, persekutuan gereja-gereja di Indonesia, enggak cuma gereja kita ini. Jadi semua yang ternaung di bawah persekutuan gereja-gereja di Indonesia itu ini temanya ya. Kita buka Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15. Lukas pasal yang kedua
ayat yang ke-15. Sudah ketemu semua? Sudah ketemu semua? Kita baca bersama-sama ya, karena satu ayat. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-15, 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Baik, tema kita pada saat ini, saya ulangi sekali lagi, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan sebuah kalimat ajakan ya, yang terambil di dalam ayat yang telah kita baca, cuma dimodifikasi oleh pihak PGI, di mana di sana dikatakan ayat yang ke-15, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Nah, jadi temanya marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Jadi modifikasi ya, supaya menjadi tema yang singkat, padat, dan jelas, begitu ya. Nah, Bapak Ibu terkasih, karena tema ini merupakan sebuah kalimat ajakan, mengajak, ya. Tentu ini merupakan sebuah panggilan bagi kita yang harus kita lakukan. Ya, marilah kita pergi sekarang pergi ke Bethlehem. Nah, konteks ayat yang kita baca ini sebenarnya ini perintah Tuhan melalui malaikat, yaitu kepada para gembala-gembala pada waktu itu. Ya, jadi gembala-gembala pada saat itu sedang menggembalakan gembalaannya. Tapi justru malaikat Tuhan menampakkan diri, mengatakan bahwa pada saat ini seorang bayi telah lahir. Makanya kita baca ayat yang di atasnya itu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, ini merupakan sebuah perkataan-perkataan malaikat. Jadi perintah yang kita baca pada saat ini merupakan ajakan daripada gembala-gembala, yang dimana pada saat itu gembala-gembala menerima suara atau panggilan daripada malaikat. Kalau kita baca secara keseluruhan, di sana dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi pada waktu itu malaikat menampakkan diri dan memberitakan kabar sukacita kepada malaikat-malaikat. Jadi merupakan sesuatu yang unik ya. Yesus yang adalah Raja Surga, justru dia, kabar itu pertama kali diberitakan kepada malaikat, para gembala-gembala. Kenapa bukan kepada orang-orang yang teristimewa pada masa itu? Justru kepada gembala-gembala. Nah, gembala-gembala sebenarnya termasuk orang yang tidak diperhitungkan sebenarnya. Nah, justru kelahiran Yesus diberitakan kepada orang-orang yang kecil, kepada orang-orang yang sederhana. Makanya karena malaikat menyuruh mengatakan bahwa hari ini telah terjadi, itulah sebabnya pada ayat yang teks yang kita baca, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka itu ya gembala-gembala dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Jadi gembala itu yang mengajak temannya, begitu ya. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Nah, jadi setelah malaikat memberitakan kepada mereka tentang kelahiran Yesus, makanya dia pergi diajak kepada yang lain bahwa Yesus lahir di sana. Nah, Bapak-Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga saat ini kita menerima undangan bahwa kita saat ini merayakan apa? Hari Natal. Mari kita pergi ke Bethlehem. Artinya, mari kita melihat bayi yang lahir itu. Jadi secara tidak langsung, tema pada saat ini, mari kita menyaksikan, melihat bayi juru selamat yang lahir itu.
Karena apa? Karena hanya melalui itulah, karena hanya melalui bayi kecil itulah yang nanti pada puncaknya mati di kayu salib, dia memberikan keselamatan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebenarnya ini merupakan hari kebahagiaan bagi kita. Ya, yang dimana Allah yang menjadi manusia rela datang ke dalam dunia ini untuk memberikan keselamatan kepada kita. Oleh sebab itu, dengan perayaan Natal kita yang sederhana ini menolong kita supaya kita bisa merenungkan bahwa saat ini dalam perayaan ini kita bisa menyaksikan bahwa Allah telah menjadi manusia di dalam bayi kecil yang telah kita saksikan dan kita rayakan pada saat ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, undangan itu datang kepada kita juga, yang dimana ya kita termasuk golongan-golongan yang kecil. Karena apa? Karena kepada gembala-gembala saja diberitakan, yang dimana gembala-gembala pada masa itu orang-orang yang terkecil. Tidak diberitakan kepada orang-orang yang besar. Justru kan kalau kita tahu ya, sekarang Presiden Prabowo datang ke kota ini, contohnya kan yang menyambut itu pasti siapa? Salah satunya yang menyambut pasti siapa? Pasti orang yang nomor satu di Palangkaraya kan? Pasti orang nomor satu ya, pastinya gubernur lah, atau gubernur, pejabat gubernur sementara ini. Tapi beda ketika Yesus datang ke dalam dunia, justru yang menyambut orang-orang kecil, bukan orang-orang pembesar pada waktu itu, justru orang-orang kecil. Artinya kita juga yang orang-orang kecil ini, kita bisa juga menyaksikan akan kelahiran Tuhan. Nah, pertanyaannya begini, kenapa Allah harus datang dalam bentuk rupa bayi kecil? Karena kita mengatakan Bapak Ibu, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dan cara satu-satunya untuk mencapai keselamatan hanya percaya kepada Yesus. Ya, tidak ada cara lain. Makanya kita tidak percaya bahwa keselamatan ada di luar Yesus, hanya ada di dalam Yesus. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sudah mati. Bagaimana orang mati bisa melakukan sesuatu? Jadi harus ada seseorang yang menghidupkan, ya kan? Supaya dia bisa melakukan kegiatan. Makanya kita percaya, orang Kristen percaya bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik. Itu ya. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Bagaimana kita bisa berbuat baik? Oh, kita sudah mati. Mati secara rohani. Bagaimana orang mati bisa melakukan aktivitas? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak orang mati bisa melakukan kegiatan? Tidak bisa. Bagaimana caranya supaya orang mati itu bisa melakukan kegiatan? Dia harus dihidupkan terlebih dahulu kan? Baru dia bisa melakukan aktivitas. Nah, demikian juga ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa, kita sudah terputus dengan Allah. Dan kita tidak bisa melakukan aktivitas rohani sebenarnya. Nah, itulah sebabnya Allah datang ke dalam dunia ini untuk menghidupkan kita. Jadi makanya kita percaya bahwa keselamatan itu dari surga, bukan dari usaha kita. Bukan atas perbuatan usaha kita. Karena apa? Karena kita tidak bisa melakukan apa-apa sebenarnya. Nah, itulah sebabnya Allah harus datang ke dalam dunia ini. Hanya dengan cara itu. Sama seperti kalau seseorang jatuh ke lumpur. Sudah lumpur. Tahu lumpur lapindo ya, yang apa itu ya? Kalau dia semakin bergerak, semakin terhanyut begitu ya. Di Sidoarjo saya pernah pelayanan di sana, saya lihat lumpur itu. Sidoarjo di Jawa Timur. Jadi semakin orang bergerak di lumpur itu, semakin lonong, semakin tenggelam. Nah, coba bayangkan bagaimana cara seseorang sebenarnya untuk bisa menyelamatkan itu. Orang yang ada di lumpur lapindo itu. Kira-kira bagaimana cara, contohnya si Eben, ada saudaranya, contoh masuk di lumpur yang demikian. Caramu bagaimana menyelamatkan itu? Eben, orang yang ada di lumpur lapindo itu, ambil kayu ya, kasih kayu begitu kan? Tapi itu cara menolong yang tidak efektif. Karena apa? Karena dia sudah tidak melihat apa-apa lagi, ya kan? Tidak bisa melihat apa-apa lagi karena dia sudah tenggelam di situ. Caranya adalah kamu harus masuk ke situ, kamu menggantikan dia kan? Kamu apakan dia kan? Nah, itulah yang dilakukan Yesus. Karena manusia sudah terhanyut di dalam dosa. Makanya dia mati di kayu salib nanti pada puncaknya untuk mengangkat kita ke darat. Kira-kira begitulah caranya. Untuk mengangkat kita dari perbudakan dosa itu, diangkat kita ke atas, tapi Yesus yang menjadi korbannya. Itu nanti sebabnya dia harus mati di salib. Tentu yang menjadi manusia harus tahap dari
Tahapnya dari mana? Dari kecil kan, nggak bin salabim langsung jadi manusia kan? Kalau coba bayangkan ada manusia dalam dunia ini ditanya mamamu siapa katanya? Nggak tahu. Bapakmu siapa? Marga apa kau? Nggak ada. Kan kita bingung kan? Makanya dia diawali dari lahir kecil. Jadi sebenarnya Natal itu tidak bisa dilepaskan juga hari pada kematiannya karena puncaknya nanti di kematian. Tidak, jadi kelahiran hari Natal itu tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Ya di situ kesempatan sebenarnya memberitakan Injil bahwa dengan kelahiran itu nanti puncaknya nanti di kematian. Makanya tujuan Yesus lahir ke dalam dunia itu untuk mati, karena sudah dinubuatkan dia harus mati untuk menyelamatkan kita. Sama halnya dengan tadi yang saya kasih ilustrasi itu. Dia si Eben contohnya tenggelam demi menyelamatkan orang lain kan begitu. Nah itulah yang dilakukan Yesus. Dia tenggelam demi untuk menyelamatkan kita dari lumpur dosa itu. Hanya dengan cara itu. Kalau kita kasih kayu-kayu kan nggak akan bisa, nggak akan efektif juga. Nah itulah yang dilakukan oleh Yesus untuk memberikan keselamatan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu di momen Natal yang indah ini hanya ada pesannya. Kalau dikatakan mari segera pergi ke Bethlehem, itu bisa diartikan mari segera lihat bayi yang kecil itu yang membawa keselamatan bagimu. Hanya melalui itulah kita bisa memperoleh keselamatan. Amin. Jadi dengan kalimat ajakan ini mengajak kita juga sekalian, mari percaya kepada Yesus, bayi yang kecil itu yang memberikan keselamatan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menolong kami supaya kami dalam momen Natal POS-PI GKI Veritas kami semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan dengan lebih benar lagi, dan kami percaya kepada bayi yang lahir pada saat ini, yang memberikan keselamatan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Serahkan kepada Liturgos. Kita lanjut pujian kita dengan nyanyian Sombama Jehovah sambil mengumpulkan persembahan. Sombana Jehovah berkata, Amin Haleluya, Sebelum langit dan bumi sudah, Amin Haleluya Berkahitalah bersembah kepada, Amin Haleluya Masuk kau jalan abadi aku Jehovah Amin Haleluya Endehon Amin Haleluya Endehon Amin Haleluya Endehon Amin Haleluya Endehon Amin Haleluya Pujilah Jehovah berkata, Amin Haleluya Arasi rohana Sumurun joibana Amin Haleluya Ta Allah Kuarni di batata Amin Haleluya Ahani denggang ni basana na tuhina Amin Haleluya Endehon Amin Haleluya Endehon Amin Haleluya Endehon Amin Haleluya Endehon Amin Haleluya. Doa syafaat kami persilakan untuk hamba Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur padamu. Kami sudah melakukan acara kami, yaitu perayaan Natal pada saat ini. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan kami dapat melakukannya. Di gereja kami yang masih muda ini, Bapa, Pospe GKI Veritas, Tuhan masih mengizinkan, Tuhan berikan kami kesempatan untuk merayakan bersama-sama dengan jemaat-Mu pada saat ini. Oleh sebab itu, Bapa, di kesempatan ini juga kami akan menyerahkan dua-dua syafaat kami, menyerahkan buat jemaat-Mu ini ya Tuhan. Tuhan senantiasa yang melindungi mereka, Tuhan senantiasa yang memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Secara khusus buat tempat di mana kami beribadah pada saat ini ya Tuhan. Berkati keluarga di tempat ini yang menyediakan tempat ini bagi kami untuk bersama-sama dengan umat-Mu memuji Tuhan. Berkati dalam setiap usaha mereka, berkati dalam keluarga mereka, Tuhan senantiasa yang turut campur tangan. Bapak, kami menyerahkan juga buat jemaat-Mu yang lain, Tuhan berkati mereka semua satu persatu. Hamba-Mu tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi Tuhan mengetahui dalam setiap kehidupan mereka ya Bapak. Bapak, kami menyerahkan juga buat bangsa dan negara kami ini, Tuhan senantiasa memberkati. Bersyukur buat pilkada yang sudah berjalan dengan baik di seluruh Indonesia, secara khusus di Palangkaraya ini. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik. Bapak, kami menyerahkan juga buat orang-orang Kristen yang ada di seluruh Indonesia maupun dunia ini, yang dimana pada nuansa-nuansa yang akan memperingati hari kelahiran-Mu ya Bapak. Berkati mereka supaya juga mereka dapat menikmati seperti yang kami nikmati pada saat ini, yaitu menikmati kedatangan Tuhan, menikmati tentang kelahiran-Mu dalam dunia ini ya Bapak. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan buat kedua orang tua kami yang jauh dari kami, berkati mereka Bapak. Tuhan senantiasa yang turut campur tangan dalam kehidupan mereka. Berkati juga Tuhan masa depan kami semua, masa depan jemaat-Mu. Tuhan berkati mereka dalam masa-masa muda mereka. Tuhan senantiasa yang memberkati bagi mereka yang bekerja. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka yang kuliah. Berkati Tuhan supaya mereka dapat dapat belajar dengan baik. Bapak, berkati juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk merintis pelayanan ini, dan berkati keluarga hamba-Mu. Tuhan senantiasa yang turut campur tangan, berikan kekuatan. Banyak tantangan, tapi Tuhan senantiasa yang memberikan kekuatan supaya pelayanan GKI Veritas ini dapat berjalan dengan baik, dan kelak nanti gereja ini akan berdiri di kota Palangkaraya ini ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan, secara khusus buat persembahan yang telah kami berikan. Berkati persembahan ini supaya dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu melalui Pospe GKI Veritas di tempat ini ya Bapak. Puji Engkau Bapak, kami serahkan persembahan ini dalam Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita masuk ke warta jemaat. Bapak Ibu, kita bersyukur kita dapat merayakan Natal ya, sederhana. Tetap kita bersyukur karena di usia yang masih 4 bulan ya, kita 3 bulan lah itu, kita bisa merayakan bersama-sama. Baik, pengumuman yang pertama, kita habis ini nanti ada acara lagi, itu tukar kado ya. Jadi tukar kado itu bagi yang mau bawa kado ya. Jadi supaya pas ya. Jadi kadonya itu kemarin bebas ya, harganya bebas, tidak ada patokan. Jadi kalau sekali lagi saya katakan, teman-teman yang nanti yang dapat contohnya si Cinta kasih 1 juta contohnya dalam kadonya itu, terus dia dapat yang 1000 contohnya, yang 10.000, ya itu harus siap menerima itu ya. Itu namanya memberkati dan diberkati lah, kira-kira begitu ya. Jadi jangan ini saya tadi kasih 1 juta kok dapat saya 1000 ya, jangan begitu ya. Kecuali kemarin kesepakatan kita itu apa, sudah patok harga begitu kan. Nah, ternyata keputusan kita kemarin bebas begitu ya. Ya kalau yang memberikan 1 juta dapat 1000 ya, itu udah berkatmu kan. Demikian juga sebaliknya, itu berkatmu ya. Itu pertama. Yang kedua, nanti ada acara perpisahan ini ya, hanya didoakan saja lah nanti ya. Maju ke depan nanti doakan.
ya, supaya Tuhan memberkati perjalanan kalian, masa depan kalian, ya. Yang ketiga nanti ada acara bakar-bakar ya. Tapi itu nanti di Pol 10 langsung segera ya. Yang tukar baju udah apa ya? Yang tukar baju langsung udah bawa baju ganti kalian. Supaya kita mempersingkat waktu ya. Karena nanti bakar-bakarnya nanti berapa jam lagi kan begitu. Takutnya nanti nih lapar lagi kan. Jadi tolong ya di koordinir ya Ben ya. Yang masak nasi, yang beli bumbu-bumbu ya, dipercepat semua ya. Apalagi kita bawa anak-anak nih, ada 2 anak-anak nih. Bagaimana apanya itu? Ada 3 ya. Si Marcel nanti apa itu makanannya? Ya, masih kecil. Ya, jadi itu ya. Jadi kita apakan semua. Nanti bagi masak-masak nanti ya. Ketuanya kan si Eben dari kemarin toh. Jadi yang Eben kita hanya menerima perintah dari Eben. Eben suruh ini kita lakukan ya, begitu ya. Saya pikir itu yang pengumuman ya. Tidak ada lagi ya. Bakar. Oke, saya pikir itu tidak ada lagi. Kita akan akhiri ibadah kita langsung. Kita pujikan Bapak, terima kasih. Mari kita berdiri. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini. Kami bisa merayakan Natal, itu hari tentang kelahiran ya Bapa. Kami bersyukur dapat melakukannya dengan baik. Dan kami akan melakukan juga acara kami selanjutnya. Tuhan memberkati kami, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan. Dan nanti pada akhirnya kami akan meninggalkan tempat ini dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah Natal selesai, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Langsung aja yang dipandu oleh Ibu Porpas ya untuk acara kado ya. Acara kado nanti saya yang terpisahan ya. Acara kado dulu.